Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kenikmatan untuk beribadah, diberikan kenikmatan untuk bermuamalah, dan mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita, ya, di antara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah dan qudwah kita bersama-sama. Pada pagi hari yang bahagia ini, ya, kita akan melanjutkan kajian kita, ya, tentang berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu usul fiqh. Kalau kemarin 2 kali kita membahas tentang bagaimana caranya kita melihat sebuah kata, ya, yang didefinisikan di dalam bahasa Arab, ya. Dan kita sudah paham bahwa sebuah definisi itu, ya, kalau di dalam kerangka syariat, ya, dia mesti jami' dan mani'. Ya, itu sudah paham lah. Insyaallah mudah-mudahan bisa dicerna, ya. Karena memang itu nanti akan mampu memberikan kita, ya, batasan, ya, untuk memberikan sebuah pengertian, ya, atau untuk menjadikan kita menyelesaikan, ya, masalah-masalah pribadi yang kecil-kecil di antara kita. Ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Nah, pada hari ini, ya, kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya kita melihat sebuah dalil di dalam Al-Quran, ya, ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Dulu saya pernah jelaskan bahwa dalil itu adalah, ya, petunjuk, tapi dia bukan hidayah. Itu dulu saya katakan perbedaan antara dalil dengan hidayah itu berbeda. Kalau dalil itu adalah petunjuk yang nyata, ya, maka kalau aturan atau marka-marka jalan itu disebut juga dalil. Jadi Al-Quran itu kenapa disebut dalil? Karena bisa dilihat ayat. Jadi dalil itu yang menunjukkan, gitu. Makanya disebut sebagai petunjuk itu karena dia menunjukkan, ya, menunjukkan kita pada arah jalan, ya, yang benar, baik itu yang diperintahkan ataupun pada hal-hal yang dilarang. Itu beda. Makanya marka jalan itu disebut dalil. Kalau nanti di dalam bahasa Arab itu disebut dalil tariq, gitu ya. Ya, itu petunjuk-petunjuk jalan. Boleh parkir, nggak boleh parkir. Maka ayat Al-Quran, ya, atau Sunnah Rasulullah SAW disebut juga dalil. Beda dengan hidayah, ya. Kalau hidayah itu kan di hati, ya. Baik itu yang sifatnya kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, tapi dia akan masuk di dalam hati kita lebih dahulu. Itu namanya hidayah. Nah, Al-Quran, ya, dan Sunnah Rasulullah SAW itu, ya, itu kan kalau kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana memahami sebuah kata. Kalau dalam dalil kita bukan lagi memahami kata, tapi bagaimana kita memahami kalimat. Nah, kesalahan kita, ya,
orang-orang yang semangat dalam beragama ini, kesalahan kita adalah ketika kita membaca berarti kita sudah tahu. Itu kesalahan kita sebenarnya. Padahal dalil itu perlu pemahaman, bukan hanya bacaan. Tapi kesalahan kita selalu menganggap kalau kita sudah baca itu sudah selesai. Itu kesalahan kita. Makanya dari dulu dalil itu tidak boleh dirubah. Kalau dia Al-Quran dari bahasa Arab, maka dia mesti merujuknya bahasa Arab. Sunnah juga gitu, kalau dia bahasa Arab mesti merujuknya bahasa Arab. Maka saya pernah utarakan, jikalau ada orang yang membaca Al-Quran atau membaca Riyadhus Shalihin lah misalnya, hadis Rasulullah itu, kemudian membaca terjemahannya, kemudian mengambil sebuah hukum dari terjemahan itu akan berbahaya. Itulah yang saya sebut bacaan. Nah, kita baca sebenarnya dengan bacaan. Walaupun itu sudah bagus, tetapi kesalahan kita bahwa ketika kita membaca, kita menganggap kita sudah paham. Nah, itu kan bahaya. Nah, hari ini saya minta teh manis. Sedang. Wah. Jadi bahayanya kita itu begitu, ya. Dan banyak orang di Indonesia ini menganggap dia sudah berilmu ketika dia sudah membaca. Itu kan sulit. Padahal tidak boleh. Sedangkan kata saja, ketika kita ingin mendefinisikan kemarin, kita mesti belajar. Itu kata. Dalil itu kalimat. Dalil itu kalimat yang mesti dipahami, karena tautan antara kata dengan kata, kemudian dia terurai menjadi sebuah kalimat, dia pasti mempunyai makna. Makanya kemudian oleh para ulama di dalam ilmu usul fikih itu disebut bahwa ya, dalil itu sifatnya dua, karena dia berbentuk kalimat, ya. Nanti saya ulangi lagi yang dulu itu pernah saya bicarakan. Karena dia berbentuk kalimat, maka dia ada yang kalimat pasti, itu yang disebut dengan qat'i. Kemudian ada dia kalimat yang mesti dipahami, itu yang kita sebut dengan dhanni. Nah, ciri-ciri kalimat pasti dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran disebut dalil itu saya pernah katakan dulu, jikalau di dalamnya ada kata hukum. Nah, kalau masih ingat itu kajian, ada kata hukum. Kata hukum itu wajib, haram, makruh, mubah, sunnah, ya, mubah. Apabila dia punya kata hukum atau yang sesinonim dengan kata hukum, misalnya kalau wajib itu sinonimnya fardu, ya. Kemudian ada katanya dalam bahasa Arab kata kutiba, itu sinonim gitu. Pemaknaannya sama. Kalau sunnah itu ada namanya mandub, ya. Ada nanti kata sunnah itu dalam Al-Quran misalnya nafilatun, itu sinonim. Jadi kalau dia ada kata hukum atau yang sinonimnya, ya, sesinonimnya sama gitu, ya, pemaknaannya, maka itu bisa kita pastikan dalil itu qat'i, dalilnya pasti
Pasti itu maksud saya bukan berarti zonni itu nggak pasti ya. Itu jangan nanti disalahpahami. Kalau zonni itu adalah dalil yang membutuhkan pemahaman. Kalau qat'i itu dalil pasti, ya pasti itu maksudnya nggak butuh pemahamannya lagi. Buka terjemahannya sudah tahu. Misalnya saya contohkan dalam surah An-Nisa misalnya tentang haramnya menikahi seorang ibu misalnya. Itu saya pernah jelaskan. Disebutkan itu hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, itu diharamkan bagi kalian, gitu kan, menikahi ibu-ibu kandung kalian, gitu. Kata diharamkan itu kata hukum. Nah, bagaimana dengan kata tidak boleh? Kata tidak boleh itu perlu pentafsiran, perlu penjelasan. Itu yang disebut dengan kata zonni. Karena kata tidak boleh bisa saja masuk dalam hukum haram, bisa saja masuk dalam hukum makruh. Karena makruh juga tidak boleh. Tapi kalau kata haram nggak bisa masuk ke dalam makruh. Itu yang kita sebut qat'i. Makanya di dalam Al-Quran itu nanti ya, bahwa kalimat-kalimat yang perlu difahami atau yang kita sebut zonni itu lebih banyak daripada yang qat'i. Makanya ada tafsir. Makanya tafsirnya bisa sampai 30 jilid. 1 juz 1 jilid. Bisa begitu. Kenapa? Karena butuh penjelasan. Kalau Ibnu Katsir kan, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ada yang 10 jilid. Kalau dalam bahasa Arab dia 4 jilid. Bahkan ada yang sekarang 1 jilid aja, tulisnya kecil-kecil gitu. Bahasa Arab. Dia 1 jilid tebal segini. Ya, saya kebetulan punya di rumah. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim. Tapi dia 4 jilid biasanya. Ada yang buat di 2 jilid, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2 jilid buku. Ada yang buat 4 jilid langsung, 1, 2, 3, 4. Ada yang buat 1 jilid. Terjemahannya itu 10 jilid. Ada yang sekarang kemudian disingkat Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Mukhtasar ringkasan Tafsir Ibnu Katsir. Ada sekarang diambil yang penting-pentingnya. Biasanya kalau diambil yang penting-penting itu menurut kepentingan yang meringkasnya. Itu biasanya begitu. Kan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu kan banyak pendapat. Ya. Karena Ibnu Katsir itu satu-satunya mufassir yang tidak memberikan keterangan pendapatnya sendiri di dalam tafsirnya. Dia hanya menguraikan pendapat para sahabat, ya, dan pendapat tabi'in, ya. Kemudian hadis Rasulullah, kemudian tidak memberikan keterangan pada pendapatnya, nggak ada. Makanya ketika mukhtasar ringkasan itu dibuat, maka tergantung yang meringkasnya. Tinggal ngambil yang mana. Nah, jadi memang agak susah, ya. Itu makanya kita sering melihat itu, ya, tentang dalil-dalil itu. Kalau misalnya di dalam Al-Quran, misalnya dalil tentang kata kafir, kafir itu kan bentuknya zonni. Dia perlu pemahaman. Ketika ya ayyuhal kafirun, satu kalimat itu perlu pemahaman kata kafir. Karena nanti ada kafir lagi yang lain-lainnya, gitu. Jadi perlu dipahami, oh ayat ini kafirnya kemana, gitu.
Nanti disebutkan dalam ayat lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ada kata kafir lagi. Kata kafir itu butuh penjelasan dalam sebuah kalimat. Makanya saya sering mengkritik apabila ada seseorang menggunakan ayat yang ditujukan kepada orang kafir, tapi ditujukan untuk kita orang mukmin atau orang muslim. Gak boleh. Itu hati-hati. Jadi kata kafir itu ada kafir betul-betul kafir, ada kafir karena tidak bersyukur, ya. Ada kafir karena dia tidak melakukan sebahagian kewajiban, begitu. Ada kafir karena dia murtad, begitu. Kata kafir itu banyak dalam Al-Quran. Jadi kalimat itu perlu penjelasan. Bukan kata kafirnya, tapi kalimat yang menyertai kata kafir itu butuh penjelasan. Sehingga kemudian kita baru bisa menjelaskan, oh ini peruntukannya untuk apa. Ini yang paling sering di dalam kajian-kajian begitu, ya. Sering sekali misalnya ayat-ayat, ya misalnya tentang munafik, ya. Kata munafik itu kan deretannya kan jelas itu. Kalau misalnya kata munafik yang disebutkan fidarkil asfali minan nar, di kerak neraka, itu pasti munafik yang berbeda dengan kata munafik orang yang berdusta, nggak memegang amanah. Itu beda itu. Tapi selalu nanti dikaitkan sama dia. Ini orang munafik, nggak dijelaskan itu. Sehingga kan mestinya kan peringkat ketidaksukaan kita kepada sesuatu itu berdasarkan keadaannya sebenarnya, kadarnya. Mestinya begitu. Jadi misalnya kita kata kafir, kita beda memperlakukan antara kafir harbi, orang kafir yang diperangi, dengan kata kafir dhimmi, orang kafir yang memang dilindungi. Kita akan membedakan bagaimana kita melakukan hubungan dengan orang yang kafir tapi tidak bersyukur. Kita akan berbeda melakukan hubungan dengan orang ketika disebut kata kafir, ya, dia orang yang sebahagian melaksanakan kewajiban, sebahagian enggak. Karena kata Rasulullah, orang yang enggak sholat wajib kafir. Bagaimana? Tapi itu kan harus jelas itu. Tapi kadang-kadang itu disamakan gitu. Makanya usul fikih itu membedakan itu. Membedakan kedudukan ayat itu. Jangan nanti disamaratakan. Misalnya doa nanti, doa yang dibawakan imam kita itu ketika doa kunut, ya. Wa adillas syirka wal musyrikin, begitu. Kan doa ini kan banyak dikritik sama orang-orang yang nggak suka dengan doa ini. Tapi yang dimaksud dengan doa ini adalah orang-orang musyrik yang merusak keislaman itu. Jadi bukan orang musyrik yang tidak merusak, tapi orang musyrik yang merusak. Nah, tapi kemudian kalau itu dijadikan umum, ya, pemahaman umum, makanya orang bilang, kenapa orang Islam itu mendoakan keburukan bagi orang lain? Ya. Padahal kalimat itu mestinya ditujukan kepada orang yang betul-betul. Misalnya, wa ahlikil kuffar, hancurkan orang-orang kafir. Yang dimaksud orang-orang kafir itu adalah yang memberikan perlawanan kepada umat Islam, yang mengacaukan umat Islam. Itu maksudnya doa itu. Tapi kan selalu ketika kalimat itu dimasukkan ke dalam kata kafir itu dimasukkan ke dalam kategori keumuman kata, maka semua orang kafir kena begitu. Padahal nggak boleh. Makanya orang yang
membaca doa itu mesti tahu doanya ditujukan untuk siapa. Mesti tahu. Itu pemahaman dalil namanya. Itu kan kita wa'adilna syirka wal musyrikin, hinakan kesyirikan dan orang-orang musyrik. Berarti nanti orang musyrik semuanya terhina yang kita anggap musyrik. Enggak. Yang dimaksud itu adalah orang yang mengganggu keislaman. Itulah yang didoakan di dalam ayat ini, dalam doa ini. Makanya saya dengan ada kritikan-kritikan itu, misalnya disebutkan ada doa yang minta dihancurkan orang-orang Yahudi. Tapi yang dimaksud orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang Yahudi yang membuat gangguan, bukan orang-orang Yahudi secara umum. Itulah yang perlu dijelaskan. Tapi sering kita juga para ustaz itu memberikan satu ayat untuk keseluruhan. Misalnya yang sering saya kritisi itu misalnya kata bid'ah. Ini saya kasih contoh ya, di dalam Al-Quran. Saya dulu pernah katakan di sini kalau masih ingat itu. Beda antara kata kerja dengan kata pelaku. Itu dalam Al-Quran itu dibedakan. Maka kenapa misalnya hukum potong tangan itu dalam Al-Quran pencuri potong tangan, orang berzina itu dirajam, karena sebutannya pelaku, bukan aktivitas. Kalau pelaku itu berarti sudah menjadi kegiatannya. Kalau aktivitasnya belum tentu kegiatannya setiap kali itu. Makanya dulu saya pernah ceritakan tentang ahli bid'ah dengan orang yang berbuat bid'ah. Jadi ada kata mubtadi', ya, ada kata ahlul bid'ah, ada kata orang yang berbuat bid'ah, yang tadi. Jadi beda antara orang yang berbuat mengerjakan dengan dia melakukan setiap hari sebagai pelaku. Ini beda. Makanya sebutan dalam Al-Quran untuk mencuri bukan kata kerja yang dipakai, tapi kata pelaku, asar itu pelaku yang dipakai. Memang dirinya pencuri. Dan itu nanti di dalam pemaknaannya, ya, kenapa disebut potong tangan? Ketika disebutkan kata asar itu, dia memang betul-betul terbukti mencuri. Sama ketika berzina. Makanya kenapa syarat orang yang dirajam itu mesti ada saksi yang melihatnya dia melakukan itu. Maka sebutannya dia azaniyah. Gak boleh kemudian diberikan hukuman kepada dia, tapi dia tidak ada yang melihat melakukannya. Cuma kira-kira dia melakukan itu. Misalnya kira-kira itu, oh dia bawa seorang perempuan ke rumahnya. Itulah sebutannya. Makanya dalam Al-Quran sebutannya pakai pelaku, az-zaniyatu waz-zani. Itu kita harus tahu itu. Beda nanti dengan apa? Dengan ungkapan misalnya kata kafir, misalnya sebutannya ya. Kalau dalam Al-Quran tadi saya sebut ya ayyuhal kafirun, kata kafir memang berlaku. Tapi kalau disebutkan la in syakartum, itu kata kerja. Wa la in kafartum, itu kata kerja juga. Jadi harus dibedakan ayat-ayat itu dengan bentuk kata-kata yang ada di dalamnya. Makanya untayan kata-kata menjadi kalimat itu pasti menjadi sebuah taksiran, perlu penjelasan. Orang kayak warisan aja, ya, itu kan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kan anak, ya.
Yang tidak terhijab itu adalah anak, kemudian ayah. Karena disebutkan di situ bapak, ya, ayah itu disebutkan kata abun, kemudian kata ibnun di bawahnya, atau kata bintun. Tapi nanti dalam uraian cucu kalau nggak ada anak dia tidak terhijab. Dari mana tahunya itu? Misalnya anaknya sudah meninggal, ada cucunya yang dapat. Dari mana tahu kita sudah dapat? Kalau tidak dengan penjelasan, kayak nggak bisa kita. Itu makanya sebutannya nanti dalam tafsir itu al-ibnu wa imsakuna wal bintu wa imsakuna. Begini disebutkan, anak dan ke bawahnya sampai cucu cicit. Anak perempuan dan ke bawahnya sampai cucu dan cicit. Harus ada penjelasan itu. Kalau nggak nanti cucu nggak dapat. Begitu. Padahal kalau misalnya nanti cucu, ya, kalau anaknya nggak ada, cucunya pasti dapat. Dia pemegang harta warisan. Jadi misalnya seorang bapak meninggal, tapi anaknya sudah meninggal di luar sebelum bapaknya meninggal. Tapi anaknya ini sudah menikah dan punya anak. Maka anaknya itulah yang mendapatkan harta itu. Kalau dia laki-laki, disamakan dengan laki-laki anaknya. 2/1. Begitu jalannya. Tapi dari mana keterangan itu? Kalau tidak dijelaskan. Ini yang saya sebut bahwa ayat-ayat itu ada yang butuh penjelasan, yang kita sebut dengan zanni. Ya itu kan sekarang kan gampang dipelintir kan. Misalnya tentang apa ini, tentang kejadian-kejadian yang beberapa hari ini kejadian itu kan banyak dipelintir ini itu. Kadang-kadang cuma sepenggal kalimat aja yang dikeluarkan, padahal banyak kalimat-kalimat yang diuraikan. Jadi nggak utuh pemahaman itu. Makanya Al-Quran itu tafsirnya kalau menurut Ibnu Katsir mentafsirkan ayat Al-Quran itu dengan ayat Al-Quran, karena ada keterkaitan antara ayat dengan ayat yang lain, atau katanya Al-Quran dengan hadis Nabi, atau kemudian kalau tidak ada ya sahabat. Itu makanya dia tidak berani kemudian memberikan pendapatnya. Ini Ibnu Katsir hebatnya dia begitu. Jadi keterkaitan itu ada, dan penjelasan itu kita. Jadi banyak orang kalau udah baca Quran, dia baca terjemahannya, udah hebat dia rasa. Nggak benar orang itu. Dia nggak ngerti bahasa Arab, dia mau tahu. Ya, dia cuma ngerti baca Quran aja. Kayak kita ini kan ngerti baca Quran, tapi nggak ngerti bahasa Arab kan. Qurannya ngerti karena ada barisnya, ada harkatnya, kita ikuti, ada tanda-tanda yang dibaca panjang 6 harkat. Oh ini 4 harkat, ini 2 harkat. Oh ini nggak ada harkatnya, pendek aja langsung. Gitu. Ngerti kita ya, yang kayak gitu. Tapi itu kan bukan isi dari Al-Quran yang kita paham. Nah, kalau ada orang yang ngaku-ngaku dia begitu bisa, itu bahaya sekali. Makanya sebenarnya saya selalu bilang umat Islam itu mesti belajar ilmu usul fikih, mesti wajib. Kalau nggak akan bisa. Minimal belajar usul fikih itu adalah untuk tidak menyalahkan orang lain. Adalah untuk mampu, oh dia bicaranya dari segi ini, dari segi ini, dari segi ini. Makanya saya sering cerita itu banyak itu kalau apa ceramah, oh ini kadang-kadang ya kayak kata bid'ah itu. Kadang-kadang semua bid'ah begitu, padahal nggak boleh itu. Masa ada makanya saya katakan dulu, tidak ada istilahnya dalam Islam itu gara-gara nila sedikit lu rusak susu sebelah. Itu makanya kemarin kami bincang-bincang di WA ya, tentang ulama.
Kenapa umat Islam ini, ya, partai nasional itu menang daripada partai agama? Apa sebab? Ini cara berpikirnya kita, ya. Karena ternyata kalau orang partai agama yang tahu agama, kemudian dia melakukan satu kesalahan, kita gak kasih dia kesempatan. Kita bilang dia salah terus. Heran kita ini. Tapi kalau orang yang di luar itu, kemudian kalau mereka melakukan kesalahan, kita bilang ya wajar lah, gitu. Kita maafkan. Padahal semua orang itu dalam agama sama, bahwa dia akan bisa melakukan kesalahan. Mestinya begitu. Tapi otak kita ya udah dibentuk begitu. Kalau orang beragama dia salah, kita nggak percaya lagi. Padahal salahnya sekali. Ada orang yang biasa-biasa aja, salahnya berkali-kali, kita lupa itu. Itu kayak masalah Habib Rizik gitu. Mungkin dia salah gitu. Salah dia mungkin buat kerumunan itu salah. Bagaimanapun itu harus kita akui. Tapi kan itu nggak boleh menjadi sebuah stigma bahwa wah ustaz katanya, nah itu nggak boleh. Bisa saja orang keliru, tapi orang banyak buat kekeliruan berkali-kali. Itu yang saya maksudkan, bahwa kadang-kadang kita orang Islam ini memberikan stigma itu terlalu cepat, sehingga kita tak percaya. Itu yang kita pakai, gara-gara nilai sedikit merusak susu sebelah. Padahal nggak boleh dalam Islam itu, nggak benar. Orang biasa saja melanggar itu, biasa itu. Mau dia ahli agama, kayak mau apa, mau siapa saja, bahkan sekelasnya Rasulullah saja bisa keliru kok. Bayangkan aja, apalagi kita gitu. Tapi kita buat stigma itu gitu. Karena begitu cara kita memahami. Makanya kalau bagi ustadz yang melanggar, no mercy. Karena ustadznya melakukan itu juga gitu. Dia menstigma yang lain-lainnya gitu. Itu yang bahaya. Ya kita harus akui, nggak boleh kita bela. Misalnya kayak Habib Rizik saja, nggak boleh kita bela bahwa dia betul melakukan kesalahan dalam kerumunan itu. Itu nggak boleh dibela. Tapi apakah dengan begitu kemudian direndahkan? Kan nggak itu juga caranya. Itu nggak benar caranya. Begitu banyak orang yang melanggar ke apa-apa begitu. Ya kalau mau dihukum semua begitu, itu sama di hadapan hukum. Kan? Biasa aja kesalahan itu. Karena orang nggak mungkin nggak melakukan kesalahan dalam hidupnya. Kita ini kan baru-baru aja sadar dengan Islam kan, kita ini. Ada yang setelah pensiun baru sadar dengan Islamnya. Ada yang di tengah-tengah dia kerja baru sadar dengan Islamnya. Baru-baru aja kok. Iya kan? Beruntungnya kita belum dipanggil Allah, mungkin itu beruntung itu. Masih bisa sadar. Tapi ini kan nggak boleh kita kemudian ente aja dulu buat begitu, ya nggak boleh kayak gitu dalam Islam, nggak benar. Ya itu masa lalu. Kesalahan orang itu pasti ada. Nah, begitu juga cara kita memahami ayat. Ketika kita memahami ayat dengan satu bentuk, maka akan terasa kaku ayat itu. Itu yang disebut dengan apa namanya, new khawarij itu, khawarij baru. Karena dia nggak mau, dia pandangannya satu arah aja. Kalau menurut dia nggak cocok, yang lain salah, begitu aja. Nah itu yang nggak benar. Makanya kalau orang belajar usul fikih, maka dia akan tahu itu. Oh iya, sebenarnya ayat itu ada yang butuh penjelasan. Sehingga ketika kita terjadi perbedaan, kita nggak bisa mengklaim bahwa kita yang paling benar. Makanya saya kritik ada orang yang berbicara, misalnya tadi tentang bid'ah lah kita sebut itu, misalnya. Kalau misalnya hanya sekali dia berbuat bid'ah, 2 kali berbuat bid'ah, 10 kali berbuat bid'ah, kemudian kita sebut dia ahli neraka, keliru kita itu. Sedangkan Allah dan Rasulnya mengatakan banyak dalam hadis-hadis itu, bahwa kalau lebih
lebih berat timbangan kebaikannya daripada keburukannya, tetap dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Artinya kan orang ini pasti pernah melakukan kesalahan. Siapa yang nggak pernah? Makanya butuh kita pemahaman-pemahaman itu. Jangan nanti kita pikiran kita, kalau gitu masuk neraka ya, gitu. Enggak lah, masih banyak jalan yang menuju surga. Makanya kejadian-kejadian belakangan ini kan saya pelajari begitu ya. Ketika kami WA-WA-an begitu di grup itu, saya lihat ya ada yang membuat stigma, tapi ada yang memberikan kata-kata yang bagus. Kata dia begitu, kita ini katanya kalau ustadz yang membuat sebuah kesalahan, katanya nggak pernah kita kasih kesempatan dia untuk merubah perbuatan yang salah itu. Tapi kalau orang lain katanya nggak apa-apa sama kita cepat lupa. Betul juga gitu. Sehingga kita ketika sama ustadz gitu, memang begini ya, masalah habib lah ya. Saya setuju, tidak semua habib itu tahu agama, itu betul itu, setuju itu. Enggak semuanya, karena mereka juga anak-anaknya itu kadang-kadang ada yang nakal-nakal gitu. Ada itu, tapi itu nggak bisa kemudian dijadikan kita nggak menghormati keturunan Nabi, gitu jangan itu, ya. Nah itu kan bahaya itu. Kalau begitu cara kita berpikir, ini nggak benar. Wah, keturunan Nabi itu aja katanya banyak yang buruk kok. Iya betul, banyak yang buruk keturunan Nabi. Orang Nabi Nuh aja anaknya juga nggak bagus, Nabi Lut juga begitu, anaknya juga nggak bagus begitu. Tapi bukan berarti kemudian bahwa tidak ada yang bagus lain. Itu yang kita memahami. Makanya perlu belajar usul fikih itu supaya kita tahu, oh ini ayat itu begini, ini ayat itu begini. Makanya saya kadang-kadang miris kalau dengar orang ceramah ini, kenapa ya memberikan stigma itu terlalu cepat, begitu, sehingga jamaah itu takut begitu. Atau dia bahkan semangat begitu, jamaah itu semangat, tapi kemudian kalau ada orang lain yang berbeda dengan dia berikan stigma, sebagaimana ustaz memberikan stigma itu yang berbahaya. Makanya di antara kita itu ada yang tidak cocokan, ada yang nggak suka. Apa butuh kita seperti itu? Nggak butuh sebenarnya. Ya kalau saya begitu, kalau saya yang berisik itu salah, ya ada salahnya. Tapi pantas nggak jadi tangkap gitu, masih cepat masalahnya. Nah itu kan nanti kan hukum kan kita lihat gitu. Nah, ya ada salahnya, ada pasti. Dia buat kerumunan menikahkan anak itu salah. Udah pasti lah. Saya nggak bisa katakan itu benar. Dan dia tahu itu peraturannya. Tapi mungkin waktu itu yang dia pikir ya sudahlah, itu kan pikiran manusia. Pikiran manusia biasa, itu keliru namanya biasa. Dan kalau saya bicara begini, itu pasti ada orang yang menganggap ya, kalau di luar yang dengar misalnya, wah Ustadz ini gak suka sama Habib Rizik gitu. Nah, itu kan stigma ya. Padahal kita bukan begitu cara berpikir. Itulah makanya di Indonesia ini, maka tadi saya katakan kenapa partai agama selalu kalah. Karena otak kita udah disebut begitu. Misalnya kenapa PKS sama Gelora itu pisah. Saya kan banyak teman-teman saya yang darinya PKS pindah ke Gelora. Entah bapak pun ada yang dari PKS pindah ke Gelora. Nggak tahu. Itu kan teman-teman saya pentolan-pentolan itu dari PKS pindah ke Gelora banyak. Saya bilang berarti kalian nggak bisa bertahan pada sebuah cobaan. Apa kata mereka? Kami nggak satu visi gitu. Loh, visi kita itu Islam. Udah itu visinya. Mestinya bersabar pada sebuah cobaan. Itu kan berarti ketidakpuasan. Nah ini kan bahaya. Kalau yang di atasnya saja, pentolan-pentolannya saja melakukan hal itu, konon lagi yang di bawah-bawahnya, yang dia kerumput, wah berantem. Kayak kemarin pemilihan wali kota Medan. Kan? Bayangkan aja, Gelora mendukung Bobi. Ceramah itu ustadznya kemana-mana. Itu teman saya itu. PKS mendukung Aman, Ahyar sama-sama.
Selama juga perang. Di grup saya, Ustadz Medan ini, Sumut, saya masuk grup perang. Saya bilang kalian nggak benar kalian dulu. Gimana? Orang udah belajar lama masih begitu juga. Mereka alasannya ya, namanya Ustadz kan, alasannya banyak aja, ijtihad lah. Gitu. Tapi kalau ijtihad itu buat keburukan, ya nggak usah lakukan. Kenapa dilakukan ya? Ijtihad itu kan inginnya kebaikan. Kalau keburukan buat apa? Dia bilang kan, itu kan abang yang bilang keburukan. Ya dia nggak ngerti bahwa di akar rumputnya gitu banyak orang berantem gara-gara dia. Karena dia punya pengikut. Bayangin itu. Kalau Solo saya nggak tahu ya, saya nggak ikuti. Tapi kalau Medan saya ikuti karena saya masuk grup. Yang tiap hari berantem di grup itu. Ada yang lem gitu. Ada yang lem grup, ustaz-ustaz dari grup. Apa namanya istilahnya udah baper gitu. Ini aneh. Itu kondisi kita, Pak. Itu kondisi pentolannya gitu. Orang yang belajar agama terus itu. Dan itu grupnya grup alumni Timur Tengah itu, Sumut, Sumatera Utara, bukan alumni dalam Mesir, alumni Timur Tengah. Timur Tengah itu semua, Madinah, Mesir, Tunis, itu, Maroko, kumpul aja. Ada yang lain, wah, gitu, banyak. Saya nggak mau, saya lem, wah, saya pikir. Nggak ada gunanya kalau kita bentuk satu grup, satu rahmi, bertahan pada cobaannya ada di dalam, memang begitu. Disitulah akan kita lihat bagaimana kita sabar atau tidak dalam menanggulangi ya permasalahan-permasalahan yang muncul. Wah, mulai kan, Bobi menang katanya. Wah, mulai turun berita, petugas partai. Wah, mulai hina-hinaan lagi. Sudah gitu. Dulu sebelumnya pemilihannya yang berantem, setelah terpilih berantem lagi, makin panjang. Coba bagaimana cara kita? Makanya Islam mengajarkan kita tentang dalam pemahaman usul fikih itu, kalau kita tarik begitu, kita tidak boleh benci sekali itu nggak boleh. Tapi suka sekali itu nggak boleh. Cuma yang boleh itu kayak begitu, boleh kita mati karenanya itu karena Allah dan Rasulnya. Jadi kalau yang lain-lain gara-gara itu kita persaudaraan pecah. Ustaz-ustaz mulai ini alumni think tank Sumut. Saya tiap hari itu, saya lihatin, saya pantau. Itu satu hari itu perdebatannya bisa sampai 200, 300 itu satu grup. Belum lagi grup TGB gitu, TGB itu. Saya ikut juga. Belum lagi grup organisasi alumni Al-Azhar Indonesia. Itu saya ikut juga. Belum lagi nanti ustaz-ustaz Jawa Barat, saya ikut juga. Macam tak lihat itu. Tapi ustaz ya. Kadang-kadang saya pikir ini apa gitu ya. Kenapa? Ada nanti grup majelis ilmu. Tapi berantem di sisi yang majelis ilmu berantem gimana? Orang itu kalau udah disebut majelis ilmu itu nggak boleh berantem. Makanya disebutkan dalam Al-Quran wajadilhum, boleh jidal, tapi bila dia ahsan, itu kan penguraian kalimat itu mesti kita tahu. Jadi ada yang bilang kita nggak boleh jidal, boleh jidal, nggak ada yang bilang nggak boleh jidal. Al-Quran aja boleh, tapi dengan cara yang baik. Boleh debat, tapi dengan cara yang baik. Kita kan begitu, itu makanya fenomena umat Islam di Indonesia ini sebenarnya ketaatannya tinggi, tapi kesadarannya rendah. Taatnya tinggi, Pak. Apa yang saya maksud taatnya tinggi? Masjid sudah penuh sekarang. Coba lihat, Kemang Pratama 3, Kemang Pratama 2, kalau subuh penuh. Hebat orangnya, taatnya bagus.
bilang nggak benar taat, udah benar taat, tapi kesadarannya belum. Kesadaran itu maksud saya apa? Menerima perbedaan yang ada. Gak bisa kita. Harusnya kita bisa menerima perbedaan itu. Misalnya begini ya, menerima perbedaan itu begini. Saya kasih tahu bapak-bapak. Misalnya, kalau Bobi terpilih misalnya di Medan, saya sebenarnya nggak mendukung Bobi misalnya. Tapi kalau dia terpilih, doakan supaya dia bagus. Karena dia terpilih. Mau apa? Mau kita maki-maki ya nggak turun juga dia. Kan nggak benar kata-kata dia. Harusnya kita doakan ya Allah, jaga dia sebagai pemimpin supaya jangan terpengaruh kepada hal yang buruk. Kalau sudah jadi, karena udah takdir itu. Misalnya kayak Pak Jokowi udah jadi presiden, mau dia tahu, mau itu, nggak bisa Pak. Berantem terus kita itu umat Islam ini. Kalau mau buat opini nanti 2024, nggak apa-apa. Kalau sekarang mau turunkan, bisa berantem kita, bisa TNI turun, polisi, apalagi sekarang kayak gitu udah kacau banget. Doa mesti. Umat Islam ini kan percaya sama doa, bahwa doa itu bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Kenapa kita nggak doa? Kita percaya kalau misalnya ada orang sakit, kita berdoa ya Allah sembuhkan sakit. Percaya kita doa. Setelah kita usaha berobat apa, percaya insya Allah sembuh. Tapi kenapa kita nggak percaya dengan doa ketika kita melihat orang yang nggak suka? Kenapa kita nggak percaya dengan doa bisa mendoakan dia? Coba bayangkan. Tapi kan kalau saya bicara gini, sekali lagi, saya dianggap bela Pak Jokowi. Wah, dia nggak sedang ini yang benar besar. Jangan Pak, kita bukan gitu maksudnya. Didoakan. Makanya tadi itu didoakan tadi, jaga pemimpin kami, bulan umur ini, jaga. Berikan kami yang terbaik di antara mereka. Itu bagus doanya, doa imam kita tadi. Benar itu doa benar. Karena emang itulah yang bisa kita lakukan. Sambil terus berusaha. Kalau nanti dia nggak baik, ya ganti pada waktu. Jangan nanti pada waktunya kita lupa. Nah itu bahaya. Itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau sekarang ya jangan doakan aja bagus. Toh kita nggak mau negara kita ini jatuh pada keterpurukan, nggak mau. Ya makanya jangan ada komentar negatif. Mari kita semua komentar positif. Kalau itu sudah terjadi, kalau belum terjadi boleh. Itu pun saya katakan tadi. Makanya dalam pemahaman usul fikih, berijtihad itu ya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan, bukan untuk mendatangkan keburukan. Untuk mendatangkan kemaslahatan itu berijtihad. Tapi kita sering sekali berijtihad untuk mendatangkan keburukan. Padahal ijtihad itu untuk mendatangkan kemaslahatan. Ada tuh, saya tanya sama yang milih Bobi kemarin, Ustadz juga. Saya bilang, kenapa milih Bobi? Wah, dia tadinya dari PKS pindah ke Gelora. Ini saya ingin tahu gitu sampai sejauh mana cara berpikir. Dulu banget, karena dia ahli kelas saya di sana. Dulu banget. Aku milih gubernur masuk penjara. Aku pilih gubernur yang kedua masuk penjara juga. Aku pilih wali kota, masuk kota masuk penjara juga. Pilih lagi wali kota masuk penjara juga. Jadi sekarang aku pilih Bobi aja lah. Nanti aku pilih yang dipilih oleh ulama katanya karena ada tugas milih akhir gitu ya kemarin itu. Nanti masuk penjara lagi. Terus gitu. Aneh. Jawaban itu nggak beralasan. Tapi bagi dia itu benar. Kalau sekelas dia mengucapkan itu, bagaimana jamaahnya, gitu kan? Makanya ini Pak perlu jadi perenungan. Ya, ibu-ibu juga perlu jadi perenungan supaya tahu bagaimana cara berpikir yang efektif, yang bagus. Itu usul fikih itu mengajarkan kita begitu.
Makanya saya lihat teman-teman saya, aduh, kayak gila akal. Terus lagi dulu, karena inti kan udah dibayar. Ceramah inti berapa dibayar tuh sama pasangan itu? Wah, begitu udah di luar dah. Udah bahaya. Kalau udah sampai di situ, wah udah bahaya. Ini udah melukai dakwah namanya. Sehingga dakwah ini kemudian dicurigai. Ustaz kan dakwah mungkin aja. Begitu akhirnya. Itu yang bahaya. Jadi makanya kita di dalam Islam ini, ya, jangan sampai punya pikiran-pikiran yang negatif dulu pada sebuah kebaikan. Itu. Apalagi kalau dari takdir sudah ditentukan, maka mari kita coba untuk melakukan yang baik. Nah, ini pelajaran pada hari ini. Jadi yang disebut dengan dalil adalah ya, kalimat, ya, untayan kata yang berbentuk kalimat yang kemudian harus dipahami. Itu dalil. Makanya tidak boleh belajar sendiri. Maka ada ulama mengatakan kalau kita belajar agama sendiri, temannya setan. Nah, harus berguru. Ya. Makanya dalil itu Bapak pasti tahu nanti kalau Bapak dengar ceramah dan ibu-ibu dengar ceramah pasti tahu ini dalilnya arahnya kemana. Kalau dia menyebutkan sebuah ayat ini sebenarnya mau kemana? Dia butuh penjelasan atau nggak butuh lagi penjelasan? Jangan nanti ketika bicara munafik, kalau menurut Ibnu Katsir kan munafik itu dua. Yang berbahaya itu kan nifaqul qalbi. Kayak Abdullah bin Ubay bin Salul, pura-pura masuk Islam, tapi menghancurkan Islam. Itu bahaya menurut Ibnu Katsir. Tapi kalau kita ini munafik-munafik kecil lah kita ini. Karena kita bicara bohong, itu kecil-kecil aja. Walaupun nanti walaupun disebutkan nanti dalam 70 dosa besar itu, ya, bahwa itu adalah dosa besar, Imam Az-Zahabi, tapi itu masih jadi perdebatan. Karena menurut hadis Nabi itu cuma hanya 7 saja atau 6 saya, 6 atau 7 yang menjadi dosa besar yang disebutkan Nabi itu, namanya as-sab'ul mubiqat kata Rasulullah. Ada 7 dosa besar. Jadi makanya kita harus tahu itu mana yang perdebatan, mana enggak. Jadi saya ngajarkan punya Imam Az-Zahabi itu dosa-dosa besar itu al-kabair itu. Ya, saya kasih tahu itu. Ini perdebatan, ya. Karena Imam Az-Zahabi ini kan dia kan mazhabnya Hambali, ya, Imam Az-Zahabi. Jadi ya kita tahu alur pikirnya, nggak apa-apa, itu biasa. Nah, dia seorang ulama, apalagi dia udah menulis buku luar biasa. Kita kan nggak pernah menulis buku, hebat. Sekelas Imam Az-Zahabi. Ya. Nah, jadi harus kita uraikan pelan-pelan. Mana disebut betul-betul al-kabair, betul-betul dosa besar. Bahkan kan semua dosa kan bisa diampuni, termasuk dosa syirik, kecuali sudah di sini, kematian itu sudah di sini, tenggorokan, sudah nazar, itu nggak bisa diampuni. Dosa syirik, kayak dia yang dimaksud dalam ayat. Ya. Tapi kan ada yang bilang syirik dosa yang diampuni, diampuni, semua diampuni. Bisa diampuni, bisa, taubat bisa. Itu kan cara pemahaman ayat. Dia saya bilang katanya, mari kita belajar, ya, karena ini banyak pengaruhnya bagi kita. Ketika kita tidak mampu memahami ayat, ya, dalil-dalil itu dengan hadis-hadis Nabi, maka juga kita sulit untuk memahami kehidupan ini yang berubah-ubah, yang kemudian menjadi peperangan bagi kita. Makanya ada cerita Abu Nawas itu, ketika ada imam besar, ya, imam masjid maksudnya, dia bilang bahwa kita Baghdad ini dalam bahaya. Baghdad ini katanya lagi perang. Kita harus siap siaga. Kemudian Abu Nawas angkat tangan dia di masjid. Kita memang lagi dalam bahaya.
wahai imam, kata. Iya, itu bahaya. Abu Nawas nggak percaya. Kemudian diketawain, dicaci maki Abu Nawas. Besoknya waktu sholat dia pakai baju perang. Abu Nawas pakai baju perang, pakai semua lengkap, tutup kepala, dia bawa pedang. Orang lagi sholat, dia di belakang jaga, dia keluarkan pedangnya. Ribut. Orang banyak, kenapa Abu Nawas pakai baju perang? Ini kan kita lagi bahaya, kata imam kita. Lagi bahaya, lagi masa perang, kita dikepung musuh. Kata imam kan itu kemarin, kita musuh dalam bahaya, kita mau perang. Aku siap. Tapi kau berisik kata ganggu masjid, ya aku jaga masjidnya. Kemudian dia ditangkap, dibawa dia ke Ar-Rasyid. Kalau Ar-Rasyid ditanya, oh betul dong mereka? Iya, kenapa kalau orang itu Abu Nawas? Imamnya bilang begitu kok katanya. Ditanya, betul imam? Iya. Kenapa kau bilang begitu? Iya, karena kita kan lagi bahaya. Mana bahayanya? Kata Ar-Rasyid, nggak ada bahaya. Nah ini kan cerita Abu Nawas itu kritikan aja bagi kita bahwa sebenarnya kita jangan sampai punya wacana itu mengkondisikan itu seperti parah sekali, jangan. Coba sekali-sekali positif lah, didoakan. Coba saya tanya bapak-bapak dari ini, pernah doakan Pak Jokowi? Ada yang kita kan orang Islam. Ya coba lah sekali-sekali doakan Pak Jokowi. Kalau kita orang Islam doa, ya Allah berikan Pak Jokowi dekat dengan Islam. Pak Harto aja bisa dekat sama Islam loh. Iya kan? Tapi karena hati kita gak suka, ya gak bisa kita doakan ya. Tapi kalau anak kita mau dia mabuk, mau dia narkoba, mau dia mencuri, kita doakan juga di sini kita. Ya Allah jadikanlah anak itu baik, ya dekat sama agama itu. Coba bayangin, apa bedanya? Bedanya hanya karena dia anak kita. Itu lagi. Makanya coba kita bukan berpositif ya, tapi waspada, tapi mendoakan wajib. Gitu. Ya, itu inti daripada pelajaran kita hari ini. Ya, saya mohon maaf ya, karena saya nggak bisa lama-lama juga, saya harus balik ke ke Bogor karena ada tamu mau datang itu sebentar lagi. Jadi tidak usah ada pertanyaan. Pokoknya dalam otak kita ini kita belajar tentang dalil. Jangan sampai kita dengan dalil itu membuat stigma para orang. Baik, sampai saja akhirul kalam, yaitu doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.